Halo sahabat budidaya, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu kunci keberhasilan dalam usaha budidaya belut, yaitu pemilihan bibit yang berkualitas. Bibit belut yang baik akan menentukan tingkat keberhasilan pembesaran hingga panen. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana cara memilih bibit yang tepat, agar hasil budidaya maksimal dan menguntungkan. Pertama-tama, mari kita mengenal jenis-jenis bibit belut yang banyak digunakan oleh pembudidaya. Secara umum, bibit belut dibagi menjadi dua sumber, yaitu belut hasil tangkapan alam dan belut hasil pembenihan atau budidaya. Belut hasil tangkapan alam biasanya memiliki kekuatan tubuh lebih baik serta daya tahan tinggi terhadap perubahan lingkungan, namun ukuran dan kualitasnya sering tidak seragam. Sementara itu, belut hasil budidaya memiliki ukuran yang lebih seragam, lebih mudah diadaptasikan dalam lingkungan kolam, serta lebih efisien untuk pembesaran. Pilihan terbaik biasanya jatuh pada belut hasil pembenihan, terutama bagi pemula, agar proses perawatan lebih mudah dan tingkat kematian dapat ditekan. Selanjutnya, kita masuk ke hal terpenting, yaitu ciri-ciri bibit belut yang sehat dan unggul. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah gerakan belut. Bibit belut yang baik memiliki gerakan aktif, lincah, dan responsif ketika disentuh atau diberikan rangsangan. Belut yang terlihat pasif, lemah, atau hanya diam di dasar wadah kemungkinan kurang sehat atau sedang mengalami stres. Kemudian, perhatikan pula kulitnya. Bibit belut yang sehat memiliki permukaan kulit yang mulus, tidak terdapat luka, lecet, atau bercak putih yang mengindikasikan adanya penyakit jamur. Kulit juga tampak mengilap dan tidak mengandung lendir berlebihan. Berikutnya, kita juga harus memperhatikan warna tubuh belut. Belut dengan kualitas baik biasanya memiliki warna coklat kehijauan atau kuning keemasan. Warna yang merata menunjukkan kondisi tubuh yang sehat dan tidak sedang dalam masa sakit. Apabila belut memiliki warna pucat atau terdapat bercak kehitaman tidak wajar, ini bisa menjadi tanda masalah kesehatan. Ukuran bibit juga menjadi aspek penting yang tidak boleh diabaikan. Untuk pembesaran, bibit yang direkomendasikan adalah yang berukuran 10 hingga 12 cm atau sekitar diameter pensil. Bibit dengan ukuran seragam akan membantu meminimalisir terjadinya kanibalisme dan persaingan pakan antar belut. Ketidaksamaan ukuran mengakibatkan belut yang lebih besar mendominasi dan bisa memakan yang lebih kecil, sehingga mengurangi jumlah populasi hingga panen. Sahabat budidaya juga perlu memperhatikan asal bibit. Pastikan bibit didapat dari penjual atau pembudidaya yang terpercaya, sehingga kualitas genetik serta kesehatannya lebih terjamin. Jangan ragu untuk menanyakan riwayat bibit, misalnya apakah bibit berasal dari indukan unggul, berapa lama proses pemeliharaan sebelumnya, dan bagaimana sistem pemberian pakan dilakukan. Data ini penting untuk memastikan bibit tidak berasal dari lingkungan yang penuh stres atau kondisi yang tidak terkontrol. Setelah kita menentukan bibit mana yang tepat, langkah berikutnya adalah melakukan seleksi tambahan sebelum penebaran ke kolam. Pilih kembali belut yang benar-benar sehat dan tidak menunjukkan tanda-tanda kelainan. Bibit juga perlu diaklimatisasi terlebih dahulu, yaitu menyesuaikan kondisi tubuh belut dengan lingkungan kolam yang baru. Caranya cukup sederhana, yaitu dengan merendam wadah berisi bibit di kolam selama 15 hingga 30 menit. Metode ini akan membantu belut beradaptasi secara perlahan terhadap suhu, pH, serta kondisi air lainnya, sehingga mengurangi risiko stres atau kematian setelah ditebar. Jangan lupa untuk memperhatikan kepadatan bibit saat penebaran. Untuk pemeliharaan di kolam lumpur atau kolam terpal, kepadatan ideal adalah sekitar 1 hingga 2 kg per meter persegi. Jika terlalu padat, belut akan kesulitan mendapatkan pakan dan oksigen yang cukup, sehingga pertumbuhan menjadi tidak merata dan dapat memicu penyakit. Satu hal yang sering kali terabaikan adalah pengamatan perilaku belut setelah ditampung sebelum penebaran. Perhatikan apakah belut terlihat berkelompok, cenderung diam, atau justru mencoba melarikan diri. Belut yang sehat biasanya akan aktif mengeksplorasi wadah dan memiliki respon yang baik terhadap perubahan lingkungan. Jika banyak yang naik ke permukaan mencari udara, ini bisa menjadi tanda bahwa kualitas air kurang baik dan perlu diperbaiki terlebih dahulu. Nah, sahabat budidaya, dari langkah demi langkah yang telah kita bahas tadi, bisa disimpulkan bahwa pemilihan bibit belut tidak bisa dilakukan sembarangan. Kita harus benar-benar teliti dalam memperhatikan kualitas fisik, perilaku, ukuran, sumber bibit, hingga proses adaptasi sebelum penebaran.
Semakin baik bibit yang dipilih sejak awal, maka semakin besar pula peluang untuk memperoleh hasil panen yang melimpah dan bernilai jual tinggi.